Kalau untuk ISMA ini berawal dari emang kayak ya kepo sih, kayak apa coba dulu ya gitu ya. Jadi aku pilih itu biar kayak ada kesempatan buat connect sama orang-orang di MIT, di Harvard juga gitu. Kayak ini kayak orang-orangnya sangat-sangat resonate sama aku gitu, cocok banget. Dan kayak dimana when you're in the right environment, menurut aku itu ngaruh banget sama how far you can go in life gitu ya. Halo Masa Kampus, selamat datang di Success Story, The Odyssey of the Blooming Souls podcast bersama aku, Deva dari Teknik Lingkungan 2023 yang akan menemani kalian dalam obrolan inspiratif hari ini. Podcast ini akan menghadirkan para alumni dan juga wisudawan ITB yang menorehkan banyak prestasi dan juga segudang pengalaman yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan ngobrol sama orang yang benar-benar keren banget. Dia nggak cuma aktif di organisasi, tapi juga aktif selama pengalaman magangnya dan juga kerja di berbagai perusahaan ternama. Nah, sebelum ngobrol sama wisudawannya ini, aku pengen menjelasin sedikit tentang Wisuda April. Jadi, acara Wisuda April ini merupakan salah satu acara perayaan kelulusan bagi para wisudawan ITB yang memiliki banyak rangkaian acara, mulai dari arak-arakan, terus juga ada acara Wish Night, lalu ada juga performance dari HMJ dan juga ada Tiny Gigs. Nah, tanpa basa-basi kita langsung aja nih panggil Kak Shirin untuk mulai. Jadi Kak Shirin, halo Kak Shirin. Halo. Gimana? Manggilnya Cian aja. Oke, halo Kak Shirin. Okay. Gimana kabarnya Kak? Baik banget. Aku tahu kakak tadi dari Jakarta ya? Iya, kebetulan. Terus nyampe Bandung langsung hujan langsung kesini. Ya untung hujannya nggak deras-deras banget sih, jadi ya nggak apa-apa lah. Cocok lah ya cuacanya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku pengen ngucapin banyak terima kasih ke Kak Shirin udah mau luangin waktunya ke jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung. Terus juga semoga podcast kali ini berjalan lancar ya Kak. Amin. Oke, mungkin sebelumnya dari Kak Shirin boleh perkenalan dulu. Hai semuanya, kenalin, nama aku Sharon Aciana Silaban, or people usually call me Cian. Aku Teknik Industri 2020 dan aku salah satu wisudawan di Wispril 2025 ini. Oke, jadi Kak Shirin ini merupakan lulusan dari Teknik Industri ITB dan dia juga punya banyak banget segudang pengalaman. Dia juga aktif ya Kak di himpunan atau di jurusan. Terus juga yang aku tahu kakak ikut program ISMA. Betul. Ke Boston University. Yap, betul banget. Dan gak cuma itu guys, Kak Shirin ini juga punya pengalaman magang seperti di Unilever, Grab, Telkom Indonesia, JDID dan juga sekarang bekerja di Boston Consulting Group. Iya. Sebagai business analyst. Iya, betul banget. Keren banget. Baru seminggu sih sebenarnya kebetulan. Baru banget. Itu dari magang atau gimana? Enggak sih sebenarnya, nggak dari magang, cuman kebetulan aku sempat magang juga di BCG, terus aku apply-nya sambilan gitu, and puji Tuhannya keterima, so I'm starting there right now. Oke, keren banget sih Kak. Oke, sekarang aku pengen nanya tentang pengalaman kakak berorganisasi dan kepanitiaannya. Jadi selama kakak di ITB nih, kakak sempat terlibat di beberapa organisasi dan juga kepanitiaan. Nah, mungkin dari kepanitiaan itu ada nggak sih satu pengalaman yang benar-benar membuat kakak tuh ngerubah pola pikir kakak? Kayak misalnya kakak biasanya cuman kerja tuh sendiri, tapi kalau kepanitiaan kan itu beneran ada teamworknya. Kayak ada nggak sih satu pengalaman yang beneran mengubah pola pikir kakak dan juga keterampilan kakak yang sampai sekarang tuh masih kepakai gitu? Mungkin kalau untuk itu aku ada satu organisasi yang aku emang sangat involved bahkan sampai hari ini gitu, namanya Share ITB. Jadi di organisasi itu mungkin orang biasa bilangnya kayak consulting club gitu ya. Cuman nggak itu doang sebenarnya. Apa yang dipelajari di situ tuh lebih ke problem solving itu gimana step by stepnya. Dan kita setiap minggunya ada pembelajaran yang berbeda. And hal lain yang paling menonjol menurut aku dari Share ITB ini adalah orang-orang di sekelilingnya itu benar-benar semuanya like-minded gitulah. Mereka punya goal yang mereka tahu gitu what they want to achieve selama kuliah ini. Mereka pengen belajar banyak, dan di situ aku pertama kali join waktu tingkat 2. Jadi joinnya sebagai junior member, dan setiap minggu aku belajar gitu kan. Setiap minggu udah belajar misalnya tentang how to make good slides, gimana sih cara kita nyelesain masalah yang terstruktur dan segala macamnya itu. Kemudian berawal dari situlah aku mulai ada interest buat ke yang lain gitu kan. Kayak aku tertarik buat lomba, mungkin aku tertarik buat join kepanitiaan yang lain atau mungkin organisasi yang lain. I learn a lot about leadership dan juga professionalism di situ, karena mungkin cukup jarang, banyak sih sebenarnya pasti, cuman aku merasa itu pertama kalinya tuh aku ketemu organisasi mahasiswa yang profesional banget. Dan di situ aku benar-benar belajar
ya gimana sih cara kita put ourselves di posisi yang gak cuman di lingkungan teman-teman aja gitu, gimana cara lebih profesional dan cara bisa lebih fungsional. Dan dari situlah berawal, menurut aku itu ripple effect atau kayak domino effect gitu ya. Berawal dari situ banyak banget hal yang aku dapetin. Dari aku bisa merasa lomba aku tuh mungkin ada yang bisa menang ya karena aku belajar banyak di situ, atau bisa intern karena aku connect dengan orang-orang di dalamnya, alumni-alumninya. Jadi itu sih yang menurut aku sampai detik ini sangat berdampak ke aku. Dan kebetulannya juga di tahun berikutnya aku cukup termotivasi gitu untuk involve, jadi aku coba give back dan aku nyalonin diri sebagai salah satu yang mimpin di situ gitu. Oh, oke. Jadi emang Share ITB ini beneran orang-orang yang emang punya tujuan dan emang masuk ke satu lingkungan yang emang semuanya tuh sama gitu ya orang pemikirannya. Atau Iya nggak salah sih kalau mau dibilang seperti itu gitu ya. Cuman maybe for me lah, aku nggak bisa bilang untuk semua orang gitu kan. Pasti semua orang punya tempat yang beda-beda, yang cocoknya di mana. Kebetulan di situlah aku ngerasa kayak ini kayak orang-orangnya sangat-sangat resonate sama aku gitu, cocok banget. Dan kayak di mana when you're in the right environment, menurut aku itu ngaruh banget sama how far you can go in life gitu ya. Kayak di situ tuh aku nemu orangnya yang termotivasi untuk hal yang sama, jadi aku bisa lebih ikut semangat lagi gitu, betul. Oke. Kalau boleh tahu awal mula kakak masuk Share ITB itu gimana, kakak kayak udah ngulik tentang isinya atau? Oke, sebenarnya awalnya aku nggak tahu gitu kan. Jadi kalau kalian tahu semua orang yang TPB di ITB pasti ada BPA-nya gitu kan. Kayak ada yang ya entah ngurusin apapun itulah kegiatannya di fakultas. Dan waktu itu kebetulan aku juga involved di BPA, cuman jadi staff sebenarnya. Cuman salah satu kadif aku tuh emang that type of person yang kayak wah ambis banget gitu, dari masuk udah pakai beasiswa, udah tahu banyak hal, udah research banyak hal, dan dialah yang pertama kali ngomong ke aku kayak gue pengen deh join Share ITB. Terus kayak emang apaan gitu kan, kayak iya ini ada kayak organisasi kayaknya orang-orangnya yang ambis ke arah consulting. Dulu emang dianggapnya gitu banget lah, kayak yang pengen consulting. Terus aku sesimpel cuman kayak oh iya menarik ya, kayak apa cobain consulting ya, karena di situ posisinya aku belum tahu aku mau kerja mau jadi apa gitu. Jadi karena masih awal tahun juga bener, kan, iya awal tahun, iya tahun pertama tahun kedua kayaknya semua orang yang di sini juga masih kayak bingung nggak sih ngangong gitu kan. Nah kebetulan emang mungkin karena jurusan aku ya, aku teknik industri dan juga MTI itu sama manajemen rekayasa, banyak aja gitu yang kayak pengen jadi consulting, dan aku cukup kebawa lah ya sama itu. Jadinya aku kepo sama organisasi ini dan coba apply. Jadi berawal dari temenku asal ngomong dan aku kurang punya arahan di hidup gitu, dan ternyata ya oke lah, work for you ya, Iya, beneran lingkungannya bener. ternyata nyaman. Bener. Oke. Nah, selain organisasi atau kepanitiaan yang tadi, sekarang aku pengen nanya tentang perjalanan akademik kakak, Oke. yaitu sekarang yang ISMA, karena pasti di luar sana banyak banget yang kepo tentang ISMA ini. Dan kakak ini punya berkesempatan berkuliah di Bosen University. Dan aku kepo, apa sih yang membuat kakak tuh awalnya tertarik daftar ke ISMA ini, kayak untuk jurusannya dan juga pemilihan kampusnya itu kayak gimana? Apa ini emang udah keinginan kakak sejak dari TPB atau tahun pertama, atau tiba-tiba kayak yang Share ITB tadi terlewat aja tiba-tiba di pikiran kayak gitu? Oke, sebenarnya ISMA itu aku nggak tahu dari dulu banget ya. Aku juga baru dengernya maybe setelah masuk himpunan jurusan gitu kan, karena kayak jadi bisa ngeliat kakak tingkat, karena di TPB kita nggak punya kakak tingkat kebetulan. Iya, jadi di situ aku ngeliat kalau ternyata ada nih opportunity yang kasih kita kesempatan buat keluar negeri, dan dalam skala aksesibilitas sih cukup oke, karena itu beasiswa juga gitu kan. Dan tentunya mungkin waktu SMA pernah lah aku kepikiran kayak aduh apa cobain keluar negeri ya, cuman I think informasi untuk mencapai ke situ nggak sebanyak itu, especially aku juga SMA-nya SMA negeri. Jadi kayak udahlah gitu kan, ended up di ITB dan super grateful for that. Cuman kalau untuk ISMA ini berawal dari emang kayak ya kepo sih, kayak apa coba dulu ya gitu ya, dan akhirnya keterima. Tapi mungkin tadi yang kamu tanya juga tentang pemilihan kampus dan tempatnya gitu kali ya. Waktu aku daftar ISMA, aku tuh prinsipnya sangat go big or go home, jadi kayak nggak mau nanggung gitu. Kayak ini udah pasti telat lulus gitu kan, kayak aku nggak mungkin wisokto nih, pasti wispril kalau udah ngambil ISMA. Dan aku jadi mikir ya mendingan cari yang paling gede impactnya daripada yang ya mungkin aku nggak bakal sepuas itu gitu. Jadi aku nggak mau maksain sesuatu yang nggak aku pengen banget, jadi aku cari yang jauh-jauh. Aku cuma apply ke US sama UK karena kayak wah ini kayak jauh ya, kayaknya susah, nggak segampang itu masuknya. Dan kebetulan juga untuk Boston University aku pilih karena aku tahu dia salah satu dari
opsi kampusnya ISMA yang business and managementnya bagus gitu. Dan sebagai orang yang belajar teknik industri, memang nyinggung tuh kalau kamu tuh SBM kan pecahannya TI ya. Nah jadi kayak udah mirip-mirip, cuman kayak aduh nggak sedalam itu. Tapi kan aku pengen banget aku pengen tuh waktu itu kayak aduh pengen coba management consulting. Mungkin ya ini saatnya aku bisa like gain more gitu. Jadi aku pilihlah Boston University sebagai pilihan utama karena satu jauh dan susah masuknya. Yang kedua adalah karena emang dia salah satu yang paling bagus untuk course yang menarik buat aku gitu. Plusnya lagi yang ketiga adalah Boston tuh emang student city gitu kan. Kalau kamu tahu uni yang mainstream kayak Harvard sama MIT itu dekat banget. Jadi aku kayak wow kan pengen banget kesana gitu kan, kayak pengen banget lihat, mungkin siapa tahu kalau Tuhan berkehendak gitu nanti bisa balik ke sana. Jadi aku pilih itu biar kayak ada kesempatan buat connect sama orang-orang di MIT, di Harvard juga gitu. Oke. Jadi intinya adalah go big or go home. Iya, go big or go home. Karena emang aku setuju sih, karena kalau misalnya dapat nggak yang sesuai kakak mau, dan itu akan waste of your time gitu kan. Iya sih, lumayan. Dan ternyata emang pemilihan kakak bener sih yang kesana tuh banyak kampus, karena emang jadi kakak tuh berada di lingkungan yang supportnya tuh sama, karena ya, mereka mahasiswa semua gitu bener kan. banget. Jadi Dan nyaman. berasa aman juga gitu. Benar. Oke. Dan sekarang aku pengen nanya, ada nggak sih culture shock kakak selama kesana? Karena selama ITB di Bandung gitu kan, apalagi kota besar di Indonesia, dan di sana juga kota besar di US, tuh ada nggak sih culture shock? Kalau culture shock sebenarnya nggak ada yang kayak aduh ini apa gitu banget gitu ya kalau ketemu orang. Cuman mungkin yang paling aku rasain beda adalah hubungan kita sama dosennya sih. Kalau di ITB aku merasa emang karena di Indonesia, mungkin seluruh Indonesia memang kita sangat-sangat respectful dan apa ya, mungkin nggak bisa sedekat itu sama dosen. Kayak ada gapnya gitu. Ada gapnya, itu benar. Iya, dan ya I'm okay with that, kayak toh dosennya tetap baik gitu. Cuman yang beda banget di sana adalah profesor-profesor tuh kayak mau kenal sama kita yang Indonesia ini personally gitu, yang kayak sampai saat ini bahkan ada yang masih keep in touch, kayak di LinkedIn suka nyelamatin apa misalnya message nanya kabar segala macam. Kayak aku nggak expect bisa ada dosen atau profesor yang sepeduli itu sama murid-muridnya. Bahkan di situ aku inget banget waktu kita yang ISMA mau balik ke Indonesia, dia sedih gitu yang kayak I've never met any students as good as you guys. Dan dia kayak melo sendiri gitu. Terus kita kayak wah lucu banget ya, coba aja sih kalau semua profesor kayak gini. Tapi menurut aku ada faktor yang berbedanya juga adalah karena di ITB ini kita kan teknik ya, mungkin kayak emang tipikal orangnya juga beda gitu. Di sana kan akan aku belajarnya kayak business management atau strategi, product innovation, mungkin agak mirip sama teknik industri dan MR, cuman tetap teknik gitu ya, beda aja tipikal orangnya, you know. Kayak banyak juga ekspektasi orang-orang terhadap dosen-dosen teknik tuh kayak galak, iya, kalau di sana mungkin emang mereka suka aja untuk ngobrol bareng dengan mahasiswanya, jadi kayak punya rasa kepemilikan gitu kan. Benar, iya. Jadi family banget kan di sana. True. Nah, kalau yang perbedaan mencolok dari kuliah selama di ITB dan di sana selain dosennya apa kak? Kalau untuk kuliah mungkin yang aku rasain beda adalah mereka sangat peduli sama proses mungkin ya. Jadi itu kalau untuk at least mata kuliah yang aku ambil, aku nggak bisa ngomong untuk semua orang atau semua matkul gitu, cuman yang untuk aku ambil ini setiap minggunya benar-benar kayak ada milestone yang di set, jadi kayak sangat berproses aja gitu, kayak dikit-dikit yang penting maju gitu progresnya. Dan setiap minggu tuh mereka bahkan kayak expect kita buat kasih deliverable-nya, misalnya kayak kita presentasi di kelas itu benar-benar dapat feedback yang langsung direct gitu loh. Jadi kayak wah ini niat banget ya dosen, kayak apa nggak capek dengerin kita sebenarnya, tapi emang kayak gitu. Dan itu menurut aku sangat berbeda. Tapi back again kayaknya beda karena ini pertama kalinya juga aku ngalamin kuliah yang berbau lebih sosial gitu kan, bisnis, sosial, manajemen. Jadi mungkin yang lebih kagetnya karena kayak di bidang yang baru sih gitu. Berarti buat masa kampus yang emang dapet dosen yang seperti Kak Shirin bilang tadi, mungkin emang bisa kasihan tadi. Itu mungkin bisa bersyukur ya, karena ternyata emang itu yang diharapkan oleh mahasiswa, dosen yang emang lebih dekat dengan mahasiswanya dan giving the same feedback sesuai sama yang kita kasih gitu. Oke, sekarang aku pengen bahas nextnya itu pengalaman magang atau karir kakak. Karena tadi yang sudah aku singgung, kakak ini banyak banget ternyata yang magang, mulai dari Unilever,
Grab, terus juga ada JDID sama Telkom, bahkan sampai di BCG. Itu aku penasaran gimana sih proses kakak untuk meng-apply magang-magang ini, terus juga ada nggak sih strategi khusus kakak, kayak misalnya kakak benerin CV terus nanya-nanya ke orang yang emang lebih berpengalaman, atau membangun networking di luar sana gitu. Mungkin kalau untuk masalah magang ini aku nggak bisa bilang kalau ini kayak mungkin best practice buat semua orang atau kayak semua orang ngelakuin hal yang sama, tapi yang berhasil buat aku sih, yang aku rasa yang works for me, yang pertama adalah aku emang I think aku end up with the right group of people lah, orang-orang yang emang punya goal yang cukup sejalan sama aku. Ini nggak ngomongin organisasi lagi sih, udah di MTI aja gitu, kayak himpunan aku yang kayak aku rasa wah orang-orangnya motivating banget gitu, dan aku kayak ketemu peer group atau geng aku gitu, kayak itu orang-orang keren yang bahkan sampai saat ini aku ngeliat mereka kayak mereka lebih gila dari aku gitu. Dan dengan aku bisa end up dengan circle yang benar, circle yang emang pengen maju banget, itu menurut aku salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh ke kenapa aku bisa apply ini itu yang pertama. Yang kedua adalah aku coba maybe dari tahun kedua lah ya, aku mulai terbiasa sejak join organisasi, aku sangat terbiasa untuk bener minta tolong dan minta feedback. Itu hal yang very very important gitu kan. Aku yakin di setiap himpunan, setiap organisasi banyak banget orang-orang yang sekeren itu. Cuman maybe some people tidak memanfaatkan mereka, tanda kutip ya. Maksudnya kayak padahal kalau misalnya kamu merasa CV kamu jelek ya tinggal reach out aja, padahal kayak Kak, aku lihat kamu udah pernah gini, is it okay kalau aku minta tolong untuk ini? Dan itu yang aku coba untuk ngelakuin, entah itu mau kakak tingkat atau mungkin ada temen sepantaran yang kayak dia kayaknya udah lebih maju nih dari gue. Jangan minder, justru kayak cobain aja minta tolong ke mereka gitu, karena especially kalau mereka adalah orang yang they're good people, I'm pretty sure pasti mau ngebantuin. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga menurut aku adalah kalau mungkin kayak tips atau apapun itu ya, entah interview atau apa, aku nggak punya tips untuk interview. Cuman yang bisa aku bilang adalah aku juga banyak gagalnya, kayak ketolak ini itu, kayak sebelum keterima di tempat yang tadi disebutkan juga aku pernah ketolak di tempat yang sama gitu. Dan it's really okay, especially kita masih kuliah gitu kan. Ya ekspektasinya pasti ada gagal dulu dong, dan itulah yang penting kalian kayak ya udah sih ikhlaskan saja kegagalan itu. And aku coba evaluate aja sih, kalau misalnya aku puji Tuhan nih sempet interview buat magang di sini tapi ternyata nggak lanjut, aku bakal coba evaluate kira-kira dari skrip yang aku tulis buat interview itu yang kurang di mana ya, atau mungkin sebisa mungkin coba tanya aja, kayak ada beberapa orang perusahaan gitu yang mereka baik banget kok, dan kalau misalnya kalian ketolak coba email ke mereka gitu kayak hey is it okay kalau aku minta feedback to my interview, aku pernah lakuin itu dan beneran dapet feedback. Iya, jadi kayak see your failure as a learning journey aja gitu. Ini klise banget, tapi beneran itu menurut aku lah hal yang paling yang berguna gitu sampai sekarang. Kayak iya pasti banyak kok ketolaknya. Berawal dari ya ampun, aku tahun pertama Wisok aja ketolak gitu, mau jadi staff Wisok aja ketolak gitu. Jadi kayak ada banyak banget ketolak ini itu, tapi ya it's okay, like that is how it is. Sometimes ada orang yang memang lebih cocok untuk suatu hal and you have to be okay with that. Nanti coba evaluasi aja kamu cocoknya di mana dan kamu kuatnya di mana gitu sih menurut aku. Oke, ini aku coba recall sedikit. Yang pertama tipsnya itu yang Kak Shian lakuin adalah cari emang lingkungan atau pertemanan yang beneran helpful banget, yang positif, nggak membuat kita tuh turun atau gimana, tapi beneran membantu untuk memotivasi, karena apa yang kita lihat di lingkungan kita itu beneran jadi motivasi kita untuk apa yang akan kita lakukan ke depannya. Terus yang kedua, kalau dari CV dan lain-lain mungkin lebih ke tanya ke orang yang emang lebih berpengalaman, lebih profesional, dan jangan ragu untuk meminta kritik atau saran, karena emang CV itu paling inilah ya, paling penting untuk mendaftar pertama gitu. Iya. Terus kalau untuk wawancara atau interview tadi mungkin kakak emang sebelumnya banyak gagal, tapi it doesn't make kakak tuh berhenti atau kayak unmotivated gitu, tapi kakak justru malah kakak nanya ke perusahaannya apa sih yang perlu ditingkatkan atau dikembangin lagi untuk nextnya kayak gitu. Oke. Yep. Nah kalau buat dari dunia magang sampai kerja gini, gimana cara kakak tuh nyesuain diri kakak, karena di tempat-tempat magang itu pasti mereka punya prosedur dan emang lingkungan pertemanan yang berbeda-beda dan lingkungan kerjanya beda. Apa yang kakak lakuin untuk kakak tuh adaptasi dari situ? Oke.
bener yang kamu bilang gitu kan, emang pasti lingkungan beda-beda banget dari perusahaan yang ini ke perusahaan yang ini, dari misalnya industri apa ke apa, itu tentunya pasti bakal beda. Dan ada di awal-awal tentunya kalau aku join, aku juga kayak aduh gue ngapain ya di sini, kayak aduh gue juga nggak tahu gue ngapain di sini. Some like those feelings menurut aku pasti muncul di semua orang gitu kan, kayak everyone will experience that. Ada yang kayak bener-bener nanya, mungkin, dan anak ITB paling terkenal dengan imposter syndrome-nya gitu kan, yang kayak gue nggak layak di sini, kayaknya gue kerendahan deh. Minder duluan Minder gitu. duluan. Ya itu hal yang sebenarnya wajar untuk muncul, dan aku juga ngalamin itu. Cuman something yang membantu adalah dengan kamu mengingat kalau semua orang kayak gitu kayak ya semuanya juga pernah kayak gini. Kayak bayangin aja mungkin yang ngeliat cutting kayak dulu kamu pernah pasti ada aja lah kayak ngeliat cutting kamu kayak gila nih orang keren banget ya. Dia juga ngalamin hal yang sama gitu, dan I think having that mindset really help me untuk kayak ya udah nggak apa-apa, emang berarti prosesnya ini. Jadi first thing first adalah feel okay with what you're feeling gitu lah, kayak kagak apa-apa kok kalau minder atau nggak apa-apa kok kalau awalnya takut. Yang penting yang keduanya adalah ask for help aja sih kalau menurut aku yang paling berguna. Karena kalau kamu join di perusahaan, misalnya kamu sebagai intern, ini tadi pas banget temen aku ada yang baru bilang kayak you're supposed to gain more daripada apa yang didapetin sama perusahaannya, dan sometimes itu nggak apa-apa. Jadi kayak kamu tuh posisi sebagai intern, anak magang, belajar banyak aja yang penting gitu kan. Dan ya take that for what it is gitu. Kalian emang intern sebagai pengalaman untuk belajar, right? Jadi kalau kalian ada salah, kalau kalian ada bingung, tanyain aja. Pasti mentor kalian, atasan kalian itu semua super willing to help. Iya, jadi kayak pasti mereka mau bantuin kalian kok. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau masalah environment adalah jangan pernah nutup diri kalian dulu gitu. Kayak mungkin kalau kalian join suatu perusahaan kayak bisa beda banget gitu ya orang-orangnya. Ini mungkin agak bad stereotype-nya anak ITB, tapi kadang anak ITB merasa mereka paling oke kan. Terus kayak iya kan, harus diakuin gitu, kayak jadinya agak susah untuk campur sama orang lain. Itu menurut aku hal yang tidak boleh dilakukan, karena dampaknya malah buruk ke kalian. Bukan berarti kalau kalian stick sama semua anak ITB aja gitu, atau kayak anak ITB sama UI aja itu bakal jadi hal yang baik. Justru enggak. Orang-orang yang diterima di suatu tempat semuanya pasti udah bisa reach the same standard kan. Jadi jangan pernah ngeliat orang ada yang beda, and try to connect to as many people as you can aja. Justru orang-orang yang mungkin bisa kalian pandang sebelah mata, bisa jadi mereka lebih jago, mereka lebih cepat beradaptasi. Everybody has their own strength, dan itu harus diingat gitu lah. Jadi kalau masuk ke environment baru, jangan pernah tutup diri. Kayak ya open yourself as wide as you can, kenal sama semua banyak orang, kayak tanya kalau kalian perlu. Dan ya itu sih sebenarnya dari tadi kalau aku callback sendiri juga aku banyak ngomongin tentang orang ya. Tapi emang nggak salah sih, connecting to people is a really really important skill and important thing yang harus dilakuin. Dan aku merasa itulah satu-satunya hal yang konsisten aku coba lakuin dan berguna gitu. It's good for networking juga kan. Iya, ya. Terus bener. juga intinya jangan menutup diri, terus juga jangan menjauhi keramaian gitu nggak sih? Iya. Oke. Terus juga tadi harus bisa ask for help, karena menurut aku itu penting sih, nggak semua orang bisa. Betul. Karena emang benar-benar apalagi di magang kan, everyone has their own first time, karena apalagi kakak tuh magang banyak banget, nggak cuma sekali, until you reach this point kan. Jadi emang walaupun dari magang pertama hingga magang selanjutnya pasti kakak tetap punya perasaan yang beda di tiap magang. Iya benar. Kayak gitu, oke. Nah aku penasaran sama yang Boston Consulting Group ini, karena dia kan basisnya luar negeri gitu kan, dari Boston. Dan apakah lingkungan pekerjaan itu beda sama yang pekerjaan yang ada di Indonesia atau gimana? Oke, sebenarnya kalau mau dibilang beda, kayak banyak company multinasional gitu kan, kayak banyak lah. Dan termasuk juga waktu aku intern di BCG emang tuh multinasional. Jadi mungkin nggak sebeda itu, tapi yang bikin dia lebih apa ya, yang paling berbedanya aku rasain sih karena sama aku intern di situ emang mostly bahasa Inggris yang lebih dipakai gitu kan. And orang-orangnya lebih diverse aja sih. Itu sih yang mungkin paling berbeda. Ada aja yang dari Singapura, ada yang Prancis, ada yang apa kayak di office yang sama. Jadi yang paling bedanya menurut aku dari situ, dari segi orang-orangnya. Kalau masalah kayak value, skill apa segala macam, I think semuanya sama lah, sama-sama jago, sama-sama udah bisa nyampe di situ. Pasti mereka melakukan hal yang banyak hal. They learn a lot, they put a lot of effort to be there. And it's the same untuk company-company lainnya. Cuman yang paling berbeda menurut aku adalah karena culture-nya jadi nggak terlalu Indonesia mungkin ya, karena campur kayak gitu.
ya lebih seru sih karena jatuhnya kayak waktu aku exchange juga jadi ada kemiripan gitu kan, yang kayak manggil orang mau setua apapun pakai namanya aja. Atau mungkin mereka lebih suka yang concise, gak perlu tuh kayak izin bertanya apa like those type of culture itu nggak ada. Dan ya mungkin yang paling beda lebih di sisi itu aja, other than like belajar banyak apa enggak. Menurut aku dimanapun itu belajarnya sama-sama banyak sih, mungkin gitu ya. Ini lebih ke cara pandang orangnya beda, Iya. tapi kalau untuk lingkungan kerja dan gimana sistem di dalam kerjanya emang ya mirip-mirip aja Iya, mungkin. mungkin bisa nambahin dikit lagi deh, aku baru keinget. Advantage-nya lagi adalah dengan bisa connect secara global gitu kan, mungkin kamu lebih seru aja sih kayak punya teman all over the world. Kayak bayangin kalau misalnya nanti butuh bantuan atau segala macam, itu adalah suatu network yang bisa diakses juga sih. Jadi ya paling bedanya di situ. Other than that, menurut aku cukup ya similar lah companies gitu. Oke. Kalau dari pengalaman magang sampai kakak kerja, walaupun masih seminggu ya kak? Iya masih seminggu Cuman, kebetulan. tadi aku dengar kakak interested in Management consulting. management consulting. Iya. Nah, kalau dari pekerjaan kakak sekarang, itu emang masih interest kakak atau sebelum kakak dapat hal yang kakak tertarik itu, kakak tuh gimana sih cara tahu apa yang kakak tertarikin dan gimana cara kakak achieve itu? Oke, kalau untuk interest dan yang aku kerja sekarang ya puji Tuhannya sama sih, sama emang di management consulting firm gitu kan yang aku tempat bekerja. Tapi kalau gimana aku bisa berawal di situ, emang awalnya berawal dari yang tadi sih, di tahun kedua aku sempat mention kayak aku nggak yakin mau apa, temen aku bilang ini banyak ngelihat kakak tingkat segala macam yang coba bekerja di consulting gitu. Berawal dari kepo itu sih, dari keponya itu, terus aku mencoba untuk like apa ya, ada nyoba dikit gitu di Share ITB ini yang kebetulan emang ada consulting project buat students. Dan di situ aku ngerasa kayak seru banget ternyata ya, kayak bisa nyelesain masalah. Beneran nih rasanya kayak fulfilling gitu. Aku tuh jadi excited kalau bisa ngelihat output dari apa yang aku lakuin. Dan menurut aku itulah yang ngedrive aku sampai sekarang jadi tetap ngelakuin hal yang sama. Kayak kalau kalian lihat lomba-lomba yang kayak business case competition, business plan competition, itu tuh kan main goalnya adalah menyelesaikan suatu masalah kan, entah masalahnya di company itu atau mungkin kalau business plan kayak oh ya di dunia ini ada masalah ini, produk apa yang bisa kita buat untuk menyelesaikan itu. Dan problem solving ini yang bikin aku very excited dan kayak seru banget dinamikanya. Dan kalau for context juga, jadi kalau consulting itu kamu kerjanya bisa pindah project, misalnya kayak ada yang kayak ini 3 bulan, ini 6 bulan, jadi very dinamis gitu kan. Kayak hidupnya gak bosen nih kayaknya, amin ya. Aku juga gak bisa bersaksi sepenuhnya karena kebetulan aku untuk full time juga baru mulai. Tapi intinya aku suka banget dengan dinamika di mana aku bisa ketemu dengan banyak industri, banyak orang, banyak belajar gitu. Jadi berawal dari iseng nyoba, ternyata pas aku beneran jalanin kayak proyek kecil-kecilan atau lomba, aku enjoy dan aku bisa simpulin kalau menurut aku inilah tempat di mana I can learn the most. For me ya, aku nggak bilang untuk semua orang tentunya, tapi kayak aku ngerasa aku cocok di sini dan aku bisa belajar sebanyak-banyaknya karena dari setiap case yang berbeda, industri yang berbeda, ketemu dengan perusahaan yang berbeda, itu tentunya akan banyak susah dan mudahnya di semuanya gitu kan. Jadi kayak seru aja sih menurut aku gitu. Oke. Mungkin masa kampus bisa mulai dari tahu dulu gimana perasaan tiap mengikuti suatu kegiatan, kayak misalnya Kak Cian tadi suka tentang sesuatu hal yang problem solving atau kayak pakai critical thinking kayak gitu. Mungkin bisa mulai dari diri sendiri dulu kayak gitu. Ya emang konsepnya nyoba-nyoba sih yang bisa aku bilang ya kalau untuk Trial and semua error. orang. Bener. Bahkan kayak ada temenku yang baru banget aku ngobrol tadi, dia bilang dia itu waktu intern selama masa kuliah memilih untuk pindah industri untuk setiap intern. Dan itu menurut aku nggak apa-apa banget. Mungkin ada yang kayak dari awal kayak gue mau kerja apa ya, jadi kayak berusaha difokusin lurus jalannya. Padahal enggak, menurut aku kayak sebagai anak kuliahan, kalian tuh punya chance buat belajar yang kayak luas banget. Kayak udah cobain aja sekarang supply chain, besoknya next internnya cobain marketing, next internnya cobain business strategy. It's okay karena perusahaan waktu kalian full time menurut aku juga ya will be okay with that lah. Kecuali kalau mungkin yang sangat-sangat spesifik ya. Tapi iya, menurut aku coba-coba it's not a bad thing gitu. Jadi mungkin kalau kalian merasa belum tahu dan belum suka, ya coba lagi aja. Iya. Karena dari situ aja kita bisa nemuin di mana yang kita suka kan. Oke. Kalau tadi kakak kan ada cerita kakak tuh pernah interview terus juga gagal gitu kan. Mungkin
aku kepo dan mungkin Mas Kampus juga penasaran, kakak pernah nggak sih ada kayak satu titik dimana kakak tuh bener demot banget, unmotivated, kayak beneran lagi males ngapa-ngapain, dan apa yang kakak lakuin, terus apakah kakak tuh mendapat dorongan atau support dari seseorang kayak gitu? Oke, ya mungkin justru yang bikin aku paling demot kalau selama di ITB adalah hal yang belum kita bahas dari tadi, yaitu IP. Jadi kayak, wah kalau I think banyak yang relate lah ya, kayak di SMA merasa kayaknya dapat nilai kayaknya nggak sesusah itu, maksudnya kayak ya bukan berarti nilainya bagus banget terus, tapi kayaknya masih oke lah gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau di kuliah ada masanya dimana emang semesternya lagi susah, kalian lagi coba juggling banyak organisasi, especially anak ITB kayaknya semuanya pecicilan banget gitu, nggak bisa diem kan, panitnya sekali 3 lah apa segala macam. Ya aku pernah ngalamin dimana aku overwhelmed dan nilai aku kurang gitu, yang kayak ini kok kurang, turun banget. Kayak itu pertama kalinya aku mencapai nilai yang kayak aku sendiri kaget, kayak oh ternyata bisa di bawah ini ya, kayak gitu lah rasanya, kayak kok kaget juga nilainya. Lumayan apa ya rendah gitu, turun lah. Aku nggak bisa bilang rendah itu berapa, untuk semua orang pasti beda-beda, tapi kayak aku turun banget gitu di posisi itu. Dan it made me question a lot, sampai yang kayak aduh kalau nilai segini bisa masuk kerja di sini nggak ya, kayak gue masih bisa. Aku beneran kayak nangisnya gara-gara itu, yang kayak gila nilai gue turun. Jadi balik lagi minder lagi. Iya minder lah, banyak lah pokoknya, kayak spiraling gitu. Dan itu emang efeknya ke aku lumayan lama, karena aku merasa aku berusaha lah kalau untuk kuliah tuh kayak I put effort kok, tapi kok gini banget kayak gitu kan. Ya dramatis biasa anak ITB. Tapi aku bisa back on track-nya lagi ya karena aku open about that sih. Aku ngomong ke teman-teman aku, walaupun aku tahu nih orang tipenya lebih tinggi dari aku, tapi I know he's a good friend atau she's a good friend, aku open up gitu. Jadi aku ada ya 3-4 orang sahabat yang memang aku deket banget, dan aku very open ke mereka dan help. Ya mungkin agak manja ya, tapi kayak mereka beneran membantu untuk convince aku balik lagi. Kayak ya something yang perlu diingat semua orang adalah kalian tidak di-define oleh nilai teman-teman gitu. Kayak IP bener-bener nggak segalanya. Dan yang tadi aku bilang aku kayak sempet nangis kayak aduh gue bisa keterima di sini apa enggak, ya aku keterima situ akhirnya. Jadi kayak it's okay teman-teman. Sometimes we have like our downfalls. Tapi ya inget aja kalau satu hal itu nggak bakal bisa apa ya, jangan dibiarin hal sekecil itu untuk dampaknya jadi segede itu. Kayak untuk yang kalian punya power untuk meminimasi lah impact-nya, kayak iya mungkin ini sedih banget atau turun, tapi jangan sampai jadinya impact-nya gede-gede banget gara-gara ini satu nilainya jelek jadi stop berusaha buat yang lain atau gimana. Jangan kayak gitu aja sih, coba di minimize perasaan-perasaan itu ya, mungkin dengan open up ke orang. Kalau perlu mencari help ya go get help gitu kan. Aku juga coba open ke orang tua aku, dan my parents are super supportive lah. Aku bahkan pernah nelfon papaku cuman karena nangisin nilai, and ya dia okay aja with that. Dan ya itu sih mungkin yang bisa aku bilang ya, kayak tentunya pernah ada downfall tertentu di mana aku sampai bener-bener mikir kayaknya gue nggak bakal bisa nih dapat sampai ke tempat yang gue mau. Itu bener-bener yang aku beneran pikirin di saat itu gitu. Tapi ujung-ujungnya bener aku nyampe di situ exactly apa yang aku bilang nggak bisa awalnya. Jadi ya ya IP bukan segalanya teman-teman. Gitu sih. Dan open up ke people akan sangat membantu, karena I think orang ya ada sarip-sarip segala macam, of course, tetap ya be mindful about that. Tapi kalau kalian menemukan orang yang emang kalian nyaman, kalian percaya, they will be able to help you get back up sih harusnya. Menurut aku sih gitu ya. Iya, karena masa kampus semua pasti tahu kan kalau di ITB itu ada larangan namanya sarip yang tadi Kakak bilang itu sara plus IP. Cuman emang kalau kalian punya lingkungan yang baik atau pertemanan yang kayak tadi Kakak bilang, mungkin emang IP tuh hanya sebuah angka, tapi nggak menentukan gimana kalian ke depannya. Buktinya Kak Ashen di sini berhasil dapat yang sempet panik guys, sempet panik gak bisa juga ternyata. Ya, dia semangat aja. Iya betul. Dan gimana sih Kakak cara ngebalancein akademik di saat Kakak lagi downfall kayak gitu dengan non akademik? Karena kan yang aku tahu tadi yang share ITB atau mungkin ada kepanitiaan lain di himpunan Kakak juga, itu gimana cara nyimbangin? Kalau untuk aku, justru di tempat aku aktif itu emang tempat yang bikin aku happy sih. Maybe itu ya bagusnya. Jadi aku di 2 tempat lah yang aku paling aktif, itu Share ITB sama MTI. I love MTI so much. Kayak waktu itu aku sempat jadi creative marketing manager, mau apa segala macem. Kayak apapun yang dikerjain aku ikhlas, karena kayak aku excited sama apa yang aku kerjain. Aku merasanya ada impact-nya. Dan mungkin itu jawabannya kayak kenapa, gimana cara aku balancinnya, karena aku nggak ngeliat
satunya jadi beban gitu. Jadi kayak justru kalau aku lagi ya aku suka bilang sama teman-teman aku, justru tempat kaburnya yaitu MTI sama Syariah inilah tempat kaburnya aku, which is not a bad thing gitu kan. Kayak mungkin aku lagi burn out banget sama praktikum lah apalah, dan memang di saat yang sama aku tetap harus tanggung jawab sama organisasi aku gitu kan. Tapi karena I chose the right ones yang dari awal aku suka ini, and I am very passionate about it, dan orang-orangnya adalah orang yang aku sayang juga gitu, kayak gila nih orang-orangnya vibe with me nih gitu kan. Jadi aku ikhlas aja ngerjain apapun itu. Ya mungkin adalah capek-capeknya, cuman it makes it so much easier kalau kalian memilih organisasi dan kegiatan yang kalian tahu will bring value to you. Mungkin itu ya yang bisa aku bilang, kayak gimana cara balancinnya. Ya emang harus dipaksain untuk bisa balance, tapi dari awalnya lah kalian harus mulai pilih-pilih aja sih menurut aku ya. Kalau untuk yang masih memilih, try to find things that gives value to you. Kayak sama halnya kayak magang, kayak ya kalau magangnya tidak memberikan value, kenapa harus dipaksain? Kalau organisasinya tidak memberikan value, kenapa bertahan lama-lama di situ? Atau mungkin ada juga hal lain yang bisa, kalau kalian merasa ini gak memberikan value tapi kalian bisa ngelakuin sesuatu untuk give value, itu juga bisa gitu. Tapi intinya adalah find places that makes you feel kayak kebakar gitu, kayak gue semangat banget di sini gitu, gue seneng banget jadi produktif, jadi semangat belajar. Ya itu akan sangat membantu kalian untuk bisa ngelakuin semuanya gitu, daripada dipaksain di suatu tempat yang kalian merasa gue nggak resonate value-nya dan gue nggak belajar banyak dari sini, tapi akademik gue juga capek banget, jadi ya kalian capek sama semuanya kan. Jadi maybe itu ya kalau cara balancein. Sama kalau yang klise jawabannya adalah tentunya miliki jadwal yang baik teman-teman. Kayak use time management sangat berpengaruh sih tetap, kayak time blocking lah, be committed to apa yang udah kalian tulis di jadwal will also be very helpful tentunya. Karena aku inget banget ada mungkin tahun kedua, tahun ketiga kalian juga yang jadi gitu kan, jikalnya penuh banget gitu, yang kayak gila kok warna-warni gini, karena banyak banget kegiatan kepanitiaan dan segala macam ya. Itu akan sangat membantu kok nantinya. Dan menurut aku semakin kalian berjalan gitu dari first year, second year, third year, fourth year, kalian bakal seleksi alam juga, kayak kegiatan yang menurut gue bagus untuk gue apa, dan ya itulah yang jangan sampai dilupain gitu. Kayak seleksilah pelan-pelan dan find your place gitu ya, paling oke-nya lu di mana, paling oke-nya kamu tuh aktifnya melakukan apa, dan by doing so you earn a lot from it, dan hopefully burnout-nya lebih nggak separah itu gitu ya. Jadi emang nggak apa-apa coba banyak hal, kayak tadi kakak organisasi di himpunan juga aktif, itu nggak apa-apa coba banyak hal until you find you do what you love. Jadi emang seiring berjalannya waktu nanti bakal terlihat mana sih yang sebenarnya nggak memberikan manfaat atau bahkan malah buat kita tuh nggak produktif. Itu kayak dibuang aja. Iya, mungkin bahasanya jangan buang, tetap be responsible. Cuman maksudnya misalnya ya nggak usah diambil lagi gitu kan. Kayak udah kelar nih kepanitiaan, jangan diambil lagi kalau kalian merasa itu nggak membantu buat kalian kayak gitu. Oke. Kalau misalnya kakak bisa kasih tahu motivasi kakak dari awal, kayak kakak masuk TI, terus kakak tuh sekarang fatsnya itu beneran sejalan sama yang kakak inginkan, itu motivasi kakak dari awal untuk melakukan ini semua tuh apa? Oh, oke, hard question. Kalau motivasi, jujur orang tua aku juga bukan tipe yang push atau gimana. Tapi I think kembali lagi ke lingkungan aku deh kayaknya. Kayak aku termotivasi banget ngelihat. Oke, ada jawabannya. Jadi aku di himpunan, both di MTI sama di Syariah ITB ini memang banyak kalau orangnya sama gitu kan, yang ada beberapa overlapping, dan ada beberapa kakak tingkat yang aku lihat tuh kayak ini orang keren banget, tapi bukan keren yang cuma karena kayak nilainya bagus, karirnya bagus, bukan gitu, tapi kayak mereka tuh passionate banget buat sharing, buat ngajarin orang, buat bantuin, buat reach out kalau ada yang kayak butuh, kayak dia ngelihat kayak mungkin dia butuh bantuan lebih, dia bakal coba untuk reach out. Dan aku menemukan banyak banget orang-orang kayak gitu di kedua organisasi yang emang kebetulan aku aktif, itu MTI dan Share gitu kan. Dan mereka lah inilah yang jadi kayak my inspiration gitu, kayak wah pengen banget tuh jadi kayak mereka. Dan aku banyak mencontoh apa yang mereka lakukan, dan itu sangat berpengaruh ke kenapa aku sekarang seperti ini mungkin ya. Jadi untuk motivasi mungkin itu karena kayak aku ngelihat impact yang mereka kasih ke aku dan ke teman-teman aku yang gede banget, kayak pengen ngelakuin hal yang sama. Kayak gue juga pengen tuh seberimpact itu, entah dimanapun itu atau gimana caranya, gue ikutin aja. Berawal dari mengikuti menjadi aku nemu passionnya sih gitu, mungkin gitu ya. Okay.
jadi emang motivasi kakak dari awal emang kakak tuh suka apa yang kakak lakuin, terus kakak ngelihat ternyata ada orang di luar sana yang lebih berpengalaman, terus kakak kayak menjadikan mereka itu sosok yang inspiratif dan jadi motivasi kakak untuk kedepannya. Ya, tapi mungkin bukan hanya inspiratif karena kayak keren ya. Menurut aku di ITB banyak banget orang keren, semuanya keren mungkin bahkan. Cuman there are some people yang punya kayak semangat pembara aja gitu buat ngebantuin. Kayak kalau mereka ngomongin tentang sesuatu tuh kamu bisa denger kayak gila nih orang passionate banget ya. Gila nih orang suka banget sama apa yang dia lakuin. Yang itu sih yang menurut aku yang jadi trigger buat aku kayak kok bisa orang se-passionate itu sama hidup gitu ya. Jadi ya itulah kayak find people like that mungkin ya. Coba kalian lihat dan pelajari kenapa mereka bisa seperti itu. Dan ya aku mencoba buat kayak gitu sih mungkin. Oke, mungkin untuk last question aku pengen kasih satu keadaan dimana kakak kalau bisa balik ke masa lalu, mungkin masa TPB kakak, apa yang akan kakak lakuin atau kayak apa yang bakal kakak kasih tahu ke diri kakak saat itu? Oke. Yang bakal dilakuin berarti mungkin apa yang akan aku ubah atau kayak aku ya kakak mau ngubah sesuatu atau kakak malah pengen ya udah kayak gini aja tetap stick to Oke. Honestly mungkin satu hal yang akan aku bilang adalah tolong lebih serius dikit. Karena ya enggak juga sih sebenarnya. Maybe actually kalau masalah nilai ya kalau bisa diperbaiki. Aku nggak bilang aku jelek atau gimana, tapi menurut aku bisa tentu banyak hal yang bisa diimprove gitu kan, karena kayak mungkin aku kurang efektif cara belajarnya apa segala macam kayak gitu. Tapi other than that I don't think that I want to change anything. Aku super grateful for like where I am, for everyone yang ada di sekeliling aku. Dan actually aku cukup puas sih dengan masa kuliah, kayak 4,5 tahun capek tapi ya puas sih, jadi it was all worth it I think. Oke, mungkin pertanyaan tadi menutup sesi kita kali ini. Aku personally seru banget sih bisa ngobrol sama kakak karena ternyata kakak beneran give so much insight. Mungkin masa kampus di sini juga dapat insight yang segitu banyak ya, dan juga pandangan baru mungkin dari apa yang kakak bilang, dari pengalaman Kak Cian juga. Aku pengen bilang makasih banget buat Kak Cian udah mau berbagi cerita terus juga ilmu-ilmunya. Aku pengen nanya sih Kak, pesan-pesan kakak selama di sini buat podcast ini, karena ini kan diwujudkan untuk wisuda April 2025. Jadi kesannya gimana buat kakak, karena ini juga termasuk yang baru untuk podcast. Menurut aku seru sih bisa sharing-sharing gini, tapi sedikit takut juga kalau aku ngomongnya ada yang menyebalkan, mohon maaf semuanya. Tapi honestly, it's a very fun experience ya bisa sharing ya. Hopefully mungkin kalau ada yang kepo dengan hidup orang-orang Parubaya gitu kan, ini bisa membantu gitu kan, kayak kasih mereka lebih banyak insight kayak gila kuliah ngapain aja ya, and hopefully ya semoga banget sih untuk yang melihat atau mendengar ada yang merasakan hal seperti itu ya. Jadi maybe dia good program lah kalau bisa sharing-sharing kayak gini. Dan yang aku sadari juga tadi sebelumnya narasumbernya dari berbagai different focus gitu kan, jadi nggak cuma yang kayak aku doang, ada yang punya passion yang lain, ada yang punya goal yang lain, and that's really great karena emang di kampus pasti orang-orang beda-beda. Jadi it's really great kalau kalian coba untuk cover all the grounds gitu, orang-orang yang berbeda. So yeah, good program. Oke. Mungkin buat masa kampus semua di sini bisa melihat Kak Cian ini sebagai sosok yang inspiratif, karena jujur aku seneng banget bisa ngobrol sama kakak kali ini. Beneran banyak banget insight yang kena. Berarti buat closingan, aku pengen ngucapin juga makasih buat masa kampus semua yang udah nonton podcast ini. Aku Deva dari Teknik Lingkungan sebagai moderator pamit undur diri. See you guys in next episode. Dadah!